Bertemu lagi dengan saya, Asri Maulida Ramadhani. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana mapping dari anti korupsi. Anti korupsi itu adalah materi kelima atau materi terakhir dari modul kedua. Tutornya Mas Ibu Nurmayana Siregar. Dan lembaga penyelenggaranya adalah Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia Sumatera Utara bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara. Untuk mengetahui bagaimana mapping anti korupsi, mari kita simak video berikut ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa materi kali ini adalah saya akan menjelaskan mengenai mapping dari anti korupsi, materi terakhir pada modul kedua. Oke, di sini kalian bisa melihat bagaimana mapping dari anti korupsi itu. Nanti kita akan membahas bagaimana hakikat dari korupsi, yaitu definisinya, jenisnya, lalu tindak pidana apa yang cocok untuk para koruptor. Dan kemudian kita akan membahas mengenai anti korupsi, bagaimana cara-cara untuk mengantisipasi dari tindakan korupsi sebagai seorang ASN. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan luar biasa, karena dia memberi kerusakan bukan hanya ruang lingkup pribadi, keluarga, tetapi juga lebih luas, yaitu masyarakat, lalu juga memberikan dampak dalam waktu yang sangat panjang, seperti itu. Jenis korupsi menurut Syed Hussein Alatas terbagi atas 7 jenis. Yang pertama, korupsi transatif. Artinya adalah adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima demi keuntungan bersama. Yang kedua, korupsi ekstroaktif, di mana pemberi dipaksa untuk menyuap untuk mencegah kerugian yang mengancam diri, kepentingan orang-orangnya, atau hal-hal yang dihargai. Yang ketiga, korupsi investif, yang artinya bahwa keuntungan ini diharapkan akan digunakan di masa yang akan datang. Lalu ada korupsi nepotistik, yaitu memberikan perlakuan khusus kepada teman ataupun kerabat ataupun orang yang dikenal. Ada korupsi autogenik, bagi orang-orang yang memiliki pengetahuan, jadi dia memanfaatkan pengetahuannya itu. Selanjutnya ada korupsi suportif, yaitu di mana melindungi atau mempertahankan keberadaan tingkat korupsi yang lain. Yang terakhir, korupsi defensif, yang artinya korupsi untuk mempertahankan diri dari pemerasan. Tindak pidana korupsi terbagi atas 7 kelompok menurut undang-undang. Yang pertama, yaitu kerugian keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, perbuatan curang, penggelapan dalam jabatan, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Semangat anti korupsi terhubung dengan spiritual accountability atau hubungan seseorang dengan Tuhannya. Tunas integritas adalah sebuah usaha untuk menguatkan kode etik dalam suatu instansi. Tunas integritas merupakan terjemahan dari konsep yang berprinsip bahwa manusia sebagai faktor kunci perubahan. Nilai-nilai dasar anti korupsi terbagi atas jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, demikianlah penjelasan singkat mengenai korupsi dan bagaimana membangun sikap anti korupsi. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di subscribe ya, di like atau share, dan komen.